Sedaya niku sae nggih. Selama panjenengan enten sanad keilmuan silsilah ten Rasulullah, terus ajarane tetep nderek ajarane sing diperjuangane kalih Sayyidut Thaifah Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. At-turuqu kulluha masdudatun illa manik tafa bi Rasulillahi. Setiap jalan menuju Allah itu tersumbat kecuali yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu pedomannya. Makanya dalam rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang ditulis oleh Hadratus Syekh dalam Muqaddimah Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah ketika menggambarkan kehidupan umat Islam di Nusantara, bahwa umat Islam itu di Nusantara sejak dulu mereka dalam hal akidah mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian dalam hal fikih mengikuti Imam Syafi'i yang ada di Indonesia, dan dalam hal bertasawuf mengikuti Al-Ghazali. Kita lanjutkan. Qala Syihabu Al-Khafaji rahimahullahu ta'ala fi Nasimir Riyadi. Syekh Al-Khafaji rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Nasimur Riyad. Nasimur Riyad ini syarahnya kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, karangannya Qodiyat. Ini kitab terkenal. Wal firqatun najiyatu, firqah najiyah, kelompok selamat, hum ahlus sunnati wal jamaati. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin dalam pikiran kita ada pertanyaan, siapapun orang kan nanti bisa mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Betul, bisa memang. Kalau sekedar mengaku, ya, mengklaim atau membranding dirinya sebagai ahlus sunnah pasti bisa. Tapi apakah mereka itu betul-betul memenuhi kriteria sebagai ahlus sunnah wal jamaah, itu nanti akan teruji dengan sendirinya. Orang Wahabi tetap getol ngaku sebagai ahlus sunnah. Mereka dulu awalnya itu nggak ngaku sebagai ahlus sunnah, tapi ngaku al-muwahhidun. Pendukungnya Muhammad bin Abdul Wahab itu disebut al-muwahhidun, yang melawan mereka berarti al-musyrikun. Niku kan di samping sebagai branding ugis untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Biasanya perang niku ke zaman biyen, bahkan mungkin ngantek sakniki lawan niku harus dijatuhkan cape, dikei setempel sak rendah-rendahe. Terus Wahabi niku akhirnya menang tahun 1924, suwe-suwe nggawe nama Salafi, mengklaim. Nama Salafi niki sempat populer dan sempat diambil alih oleh mereka sementara. Setelah menggunakan kata Salafi bisa menaikkan grade mereka, akhirnya nggawe ahlus sunnah wal jamaah. Lah ini kita nggak boleh diam, ya. Kita harus membuktikan bahwa akidah yang diperjuangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah akidah yang sahihah, dan akidah yang ahlus sunnah wal jamaah yang diklaim oleh Wahabi itu adalah batilah. Dan ini butuh ilmu, tentunya tidak cukup dalam satu kesempatan ini saja. Makanya setiap Ahad Wage ten kantor PCNU, Aswaja NU Center PCNU niki mengadakan kiswah, mengadakan kajian ahlus sunnah wal jamaah, dan niki pembahasannya lebih mendalam, lebih fokus, lebih mendalam. Monggo jenengan sareng-sareng derek rawuh. Soalnya bab klaim niki nuwun sewu, wong NU sing awam niku seringkali kelabakan ngadepi debat kalih tiyang Wahabi. Suwe-suwe ngalahnya tenalah wis kono ya ahlus sunnah, kene ya ahlus sunnah, wah niku fatal. Wong Hizbut Tahrir apa meneh sakjeke dibuyarne denganan ini kok nggih.
berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2017, Hizbut Tahrir ini kan pun buyar secara organisasi, tapi wong ini kan tetap utuh. Wonge utuh, ya utuh cek beraktivitas. Terus keri-keri niki malah nggawe jeneng-jeneng sing langsung membajak nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dengan singkatan Aswaja. Setahun kepungkur niku enten kegiatan Multaqo Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Tiba isine ustaz-ustaz Wahabi. Wow, Hizbut Tahrir mboten Wahabi. Wong HTI tok. Enten malih Multaqo Ulama Aswaja. Gawe singkatan Aswaja, tiba isine nggih ustaz-ustaz Hizbut Tahrir. Malah enten brosur pamflet ten media sosial setahun yang lalu. Niku komunitas Aswaja Lereng Kelut, tibae niku protolan Hizbut Tahrir. Jenenge gawe nama Aswaja, berarti nama Aswaja niki wis dibaca. Niki jane kesane koyok rebutan merek, rebutan nama, tapi niki penting nggih. Nama niki wis maklum nggih, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bim ala syairah wal maturidiyah. Tapi keri-keri niki moro-moro dibajak oleh mereka. Lah, kita bisa membuktikan secara ilmu bahwa Asy'ariyah, ulama-ulama penderek perjuangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita bisa membuktikan secara ilmiah. Wa fi hasyiyati Sanwani ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, dalam kitab Hasyiyah Asy-Syanwani ala Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu. Mereka adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan jamaahnya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari niki keturunan lurus sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Saking suku Asy'ari sing manggone niku ten Yaman. Monggo. Monggo pinara. Lah sakderenge kedatangan keluarga sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, waktu niku Kanjeng Nabi niku kedatangan serombongan tamu niku saking Najd, saking Bani Tamim sing manggone ten Najd. Kanjeng Nabi ketika kedatangan serombongan tamu saking Bani Tamim sing manggone ten Najd, Najd niku arahe pundi to? Etane Madinah. Cara sakniki ten gene daerah sing di dalamnya niku ada kota Riyadh. Niku Najd. Najd niku pegunungan nggih, perbukitan. Waktu niku Rasulullah langsung dawuh ngeten ten gene serombongan tamu. Hadis niki panjang ten Sahih Bukhari enten. Qad ja'atkumul bisyarah. Telah datang kabar gembira kepada kalian, yakni agama Islam. Jawabane tamu saking Bani Tamim sing manggone ten Najd nika wau napa? Qabilnal bisyarah fa'atina. Nggih Kanjeng Nabi kula gelem nampa Islam tapi syaratnya jenengan paringi kula hadiah. Pun akhirnya kali Kanjeng Nabi dijarni. Mari ngoten gang dilu teka rombongan tamu saking Yaman, keluargane sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sing Abu Musa Al-Asy'ari niki mungkin akhirnya menurunkan keturunan Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya waktu niku padha sowan teng Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi dawuh, qad ja'atkumul bisyarah. Telah datang kepada kalian kabar gembira, yakni agama Islam. Jawabane rombongan saking keluargane sahabat Abu Musa Al-Asy'ari niku wau napa? Nggih Kanjeng Nabi leres kula tampi kabar gembira saking panjenengan. Sowan kula ten mriki niki pertama kali tujuane pengen tangklet
makhluk nopo sing pertama kali diciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus mari ngoten enten diskusi-diskusi tentang agama. Lah, ternyata nggih niki ceritane dawa. Nggih niki dadi benih-benih semangate Imam Abul Hasan Al Asy'ari merjuangne akidah niku wis diwarisi ket zaman mbah-mbahane riyen. Nggih. Ket zaman mbah-mbahane riyen dan keluarga leluhure Imam Abul Hasan Al Asy'ari sing di dalamnya ada salah satunya niku sahabat Abu Musa Al Asy'ari sing menurunkan keturunan Abul Hasan Al Asy'ari niki panjane wis dipuji kalih Rasulullah. Hum al yanu quluban, mereka adalah orang-orang yang hatinya sangat lembut dan mudah menerima ilmu. Makanya kita niku mboten keliru nek para ulama mayoritas sak donya niku nderek perjuanganipun Imam Abul Hasan Al Asy'ari. Imam Abul Hasan Al Asy'ari kalih Imam Abu Mansur Al Maturidi niki mboten mendirikan mazhab baru niku mboten utawa mboten mendirikan aliran baru mboten, tapi beliau niku memperjuangkan mensistematikan hujah akidah sing diajarne oleh Rasulullah lan diamalne para sahabat. Namung ngoten. Dan didukung mayoritas ulama. Wa jama'atuhu ahlu sunnati wa a'immatul ulama'i. Mereka adalah Abul Hasan Al Asy'ari wa jama'atuhu dan jamaahnya. Mereka adalah ahlus sunnah wa a'immatul ulama dan pemimpinnya para ulama. Li'anna Allah ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi. Dan Allah menjadikan mereka sebagai hujjah di atas makhluknya. Wa ilaihim dan kepada mereka tafza'ul ammati fi dinihim. Dan kepada para ulama-ulama penderek Imam Abul Hasan Al Asy'ari itulah umumnya manusia menyandarkan diri dalam hal keagamaan. Niki jelas, niki salah satu bukti. Wong Wahabi, nggih, niki contoh sing aliran sing nyar sing sakniki tasik kita hadapi. Niku nganggep Imam Nawawi Ad-Dimashqi, nggih, Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi niku keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam hal masalah sifat-sifat mutasyabihat. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani pengarang Fathul Bari nggih sarah Sahih Bukhari niku nggih dianggap akidahe niku di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mungguhe wong Wahabi. Kan fatal to nggih. Padahal dua ulama niki rujukan dalam hal sarai hadis. Imam Nawawi niku nyarai Sahih Muslim niki dadi pedoman. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani niku nyarai Sahih Bukhari, salah satu kitabe nggih. Dua orang niki dicela kalih wong Wahabi, tapi dalam waktu yang sama dua orang niki sering dikutip pendapat-pendapatnya kalih Wahabi terutama tentang hadis. Lah niki justru menandakan bahwa Imam Nawawi kali Ibnu Hajar Al Asqalani ini benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya nopo? Ilmune niku dadi sandaran. Dadi sandaran as-sawatul a'dham, mayoritas ulama. Posisi wong niku dadi rujukan. Dadi rujukan, dadi nggon sambat. Tapi nek ulama-ulama di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah masih terkenal niku mboten dadi rujukan mayoritas ulama lain. Ya sebatas insidental mawon. Wahum al-ma'nayuna bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang dimaksud dalam
dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Mayoritas umat Islam ini tetap dalam posisi akidah yang benar. Karena mayoritas umat Islam ini yang jelas mengikuti mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama ini mengikuti akidah yang diperjuangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan akhirnya mereka ini pula lah yang dijadikan tafza'ul ammatu fidinihim, menjadi sandaran mayoritas manusia dalam hal masalah keagamaan. Bahkan iso-iso dalam hal selain agama nggih. Contohnya niku Nahdlatul Ulama, niki contoh yang sudah biasa kita maklumi. Ket sadurunge Nahdlatul Ulama berdiri, kiai-kiai sing akhirnya bergabung ten ngene Nahdlatul Ulama niki wis dadi rujukane wong Nusantara. Baik dalam hal ilmu agama sampai dalam hal urusan memperjuangkan negara ngadepi penjajah. Bahkan mulai Portugis nggih. Niku sing mempelopori nggih ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ajane ket awal Islam lebu Nusantara nggih Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah piye nggih? Ahlus Sunnah kados yang kita pahami niki. Pun. Sampai ketika NU berdiri tahun 1926 sing dadi sandaran bahkan sing nderek niki sing luar biasa. Salah satu fadilah Nahdlatul Ulama, keutamaan Nahdlatul Ulama niku NU niku nggadah komite Hijaz niku sing mengirim surat protes ten ngene Raja Abdul Aziz bin Abdus Saud nggih. Pertama kali Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud atas kebijakan-kebijakannya sing membahayakan urusan keagamaan dan membahayakan peninggalan sejarah. Niku sing protes nggih saking Komite Hijaz sebagai representasi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sing disambati nggih, disambati. Lah ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ten Hijaz dhewe dalam waktu niku dalam kondisi terjepit secara politik. Intine tetap digawe landasan, digawe rujukan. Terus nalikane Indonesia niki diproklamasikan, kula singkat mawon ceritane. Presiden Soekarno niku nalikane memproklamasikan niku ternyata ada titik-titik tertentu ten Indonesia niki sing dereng saged menerima proklamasi Pak Karno. Kula nembe-nembe niki maca buku ten daerah Kabupaten Garut dan sekitarnya ten Jawa Barat. Waktu tahun 1945 ternyata tiang mriko niku mboten menerima Republik Indonesia. Malah jek lebih seneng nanggone pemerintah Hindia Belanda. Indonesia niki ke tahun 1900 loro sampai 1942 kan jenenge pemerintah Hindia Belanda. Langsung bagian saking wilayah kerajaan Belanda. Sampai krono tidak menerima Republik Indonesia, kelompok-kelompok niki do berontak. Enek sing gabung kalih DITI, enten sing Permesta, enten sing kalih PRRI, enten sing kalih PKI ten Madiun tahun 48. Lah, situasi niki semakin ruwet dan sebelumnya juga sudah berat ketika bulan September tahun 1945 ternyata tentara sekutu niku masuk ten Indonesia. Soalnya sekutu niku yakin iki mestine nek Indonesia iki lepas teko Jepang
Indonesia itu dadi hak milik sekutu. Indonesia mbiyen niku kayak piala bergilir. Di sing negara gede bisa memenangkan perang mungkin untuk Indonesia. Mari Londo kalah diusir kali Jepang. Jepang tahun 1942 nganti 1945. Jepang kalah ten perang Asia Pasifik. Indonesia niki kudune dadi hak milike sekutu. Sekutu wis siap rene. Termasuk Londo melok pisan. Niku sing pertama kali disambati kalih Presiden Soekarno niku Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kula maca buku niki yakine sing nulis pertama kali mboten penulis NU tapi malah penulis nasional. Tengene buku jenenge Api Sejarah. Niku malah ditulis. Niku karangane wong umum niku malah mengakui berarti Hadratus Syekh niku dadi rujukan, dadi sambat-sambatan. Jadi kan semakin meyakinkan bahwa Nahdlatul Ulama niki sebagai representasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai al-firqatun najiyah. Nggih, firqah najiyah. Nggih, dan munjiyah, nggih. Firqah najiyah dan munjiyah. Lah, kalimat firqah najiyah niki keri-keri niki terus dipopulerkan kalih Wahabi niku luar biasa. Luar biasa, pondok-pondok Wahabi niku malah nggawe nama Ma'hadul Firqah An-Najiyah niku ya kuwadah. Enten malih Ma'hadut Thaifahal Mansurah nggih. Thaifahal Mansurah nggih, beberapa tempat. Main klaim niku jenenge glorifikasi untuk membranding awake. Ngeten niku ra enek manfaate nek gak memenuhi kriteria. Qolal Imamu Abu Mansur nggih Ibnu Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadithi. Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadithi dawuh qad alima ashabul maqalati, para ulama yang memiliki keterangan tentang penjelasan-penjelasan tentang hadis ini mengetahui annahu sallallahu alaihi wasallam lam yurid bil firqati dza madhmumati al mukhtalifina fi furu'il fiqhi fi abwabil halali wal harami. Para ulama mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya tentang firqah-firqah tercela ini adalah bukanlah orang-orang yang berselisih pendapat dalam hal masalah furu' fikih, bukan. Min abwabil halali wal harami, bukan itu ya yang dimaksud firqah-firqah yang dicela dalam hadis ini. Wa innama kusida bidzami man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhidi. Sesungguhnya yang dimaksud firqah yang madzmumah, firqah yang tercela adalah mereka yang menyelisih ahlul haq fi usulit tauhid, dalam pokok-pokok ilmu tauhid. Ini yang jadi pedoman. Jadi kita kalau ingin sama-sama membela ahlus sunnah wal jamaah, kuncinya adalah mempelajari ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Ilmu ahlus sunnah wal jamaah yang harus kita pelajari, kita dalami, kita amalkan, dan kita perjuangkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ngaji aswaja niku mboten hanya terbatas urusan-urusan ikhtilaf amaliyah furu'iyah, mboten sebatas niku. Tapi kudu ngantek teko akidah. Niku mungkin kokoh nggih, pertahanan niku kokoh. Wa fi takdiril khairi wa syarri. Ini nggih termasuk masalah akidah tentang takdir kebaikan dan buruk. Wa fi syurutin nubuwati, lan dalam hal masalah syarat-syarat kenabian, warisalati lan kerasulan. Wa fi muwalati sahabati, lan dalam hal masalah mencintai para sahabat. Wa majaro hadhil abwabi, dan
hal-hal lain yang sesuai dengan tema-tema pembahasan ini. Li'annal mukhtalifina fiha qad kaffara ba'duhum ba'do. Dan orang-orang yang berselisih pendapat dalam hal masalah usulut tauhid itu qad kaffara ba'duhum ba'do, telah saling mengkafirkan ya satu dengan yang lainnya. Bi khilafin nau'il awwali, berbeda dengan kelompok pertama, yakni mereka yang ikhtilaf dalam hal masalah furu'. Lah mungkin enten pertanyaan ngeten, kadang-kadang sebagian orang ini kan pesimis. Kenapa sih umat Islam itu kok harus pecah? Apa nggak cukup Quran dan hadis saja biar bersatu? Mesti ngoten. Sebagian wong-wong sing gak pernah belajar sejarah, utawa sing nyar-nyaran kenal agama. Pancene memang seperti itu idealnya. Kita mesti mendambakan tidak ada konflik sama sekali, tidak ada perpecahan. Tapi kuasane Gusti Allah niku berkata lain nggih, menetapkan memang ada konflik terus sampai pecah dari firqah akidah. Lah terus semacam ini untuk apa ya? Untuk ini sebagai ujian kita. Sebagai ujian kita biar kita ini terus mendalami ilmu dan juga agar kita bisa mengambil sikap yang tepat. Nah, secara garis besar niku penyebabnya iftiroke ummah, nggih, perpecahan umat niku pertama konflik politik, nggih. Niki sejak era Utsman. Era Utsman bin Affan sampai terbunuhnya Sayyidina Utsman niku dereng terselesaikan. Niku mawon wong Islam wis terpecah jadi 3. Ketika Sayyidina Utsman sampai dibunuh oleh para demonstran, dan sing membunuh Sayyidina Utsman niki wong Islam, sing kena hasutan, kena provokasi. Niki terpecah jadi 3. Satu, mereka menginginkan bahwa pembunuh Utsman ini harus segera dituntut, lalu diadili dan diberi hukuman sesuai syariat. Setelah itu baru mengangkat khalifah berikutnya. Terus kelompok kedua mengangkat khalifah dulu, baru mencari siapa pembunuh Utsman. Kelompok ketiga niki yo kathah pendukungnya, masalah pembunuhan Sayyidina Utsman wis gak atik dituntut. Soale iku ya bener alasane lho. Niki berat niki urusane nggih. Lha wong sing dipateni niku sahabat nggih. Utsman niku mantune Rasulullah. Salah satu 10 sahabat sing dipastikan mlebu swarga. Wong sugih, sahabat sugih sing mengorbankan hartanya untuk Rasulullah, untuk agama, termasuk membangun Masjid Nabi, nggali sumur digawe air minum penduduk Madinah niku Utsman. Lho ngoten mawon. Di mata mereka yang terhasut dianggap salah besar, bahkan sampai dipateni. Naudzubillah min dzalik. Lah wong Islam pecah dari telu niki dereng terselesaikan. Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi khalifah berikutnya niki nggih menimbulkan tiga perpecahan lagi. Pertama, kelompok pertama menganggap Ali niki tidak sah karena belum bisa dan tidak bisa menyelesaikan siapa pembunuh Utsman menurut lawan politiknya Ali. Sing kedua, Ali bin Abi Thalib niki dianggap melanggar syariat karena mau gencatan senjata dalam tahkim dengan kelompok pemberontak. Sehingga Ali ya harus dibunuh. Harus dibunuh niku kali wong Khawarij niku. Sing ketiga Ali bin Abi Thalib dan lawan politik Ali sing niki wau teko kalangan Muawiyah niku dianggap keliru kabeh. Niki kelompok ketiga niki tiyang Khawarij, mantan pendukungnya Sayyidina Ali. Sing pendukungnya Sayyidina Ali akhirnya dadi Syiah. Sing mantan pendukung dadi Khawarij, terus sisane non kelompok, non blok, enek sing rada ngeblok titik. Niku nggih dereng terselesaikan, akhirnya dadi firqah-firqah.
Terus yang kedua niku munculnya perpecahan firqah niku krana pengaruh penerjemahan kitab-kitab teko Yunani, teko India, ten ngene bahasa Arab niki zaman Khalifah Al-Ma'mun. Nah niki murni intelektual nggih. Dadi kitab-kitab filsafat waktu niku kuwatah diterjemah ten ngene bahasa Arab. Maju nggih secara keilmuan, tapi akhirnya pemikiran-pemikiran dari luar niku muncul. Terus yang ketiga munculnya firqah niku enten niki disebut zanadiqah. Wong zindik niki jane dalam hatinya ji enek rasa benci kepada Islam, enten panjane. Tapi mereka masuk Islam terus membuat ajaran baru di atas namakan Islam. Tapi kelompok niki mboten gede pengaruhe. Sing paling gede niku politik nggih. Politik niku jan sensitif wong niku. Nggih, sensitif mulai biyen nganti saiki nggih. Kira-kira ngoten nggih. Mane kudu dimpet nggih. Dimpet sikap niki dimpet abot soalnya nggih. Njogo sikap niku abot. Oh, Pilpres ten Indonesia niki 2014 2019 ini kan luar biasa. Nyerete nanggone agomo. Seakan-akan ngoten. Di branding. Seakan-akan itu bagian dari urusan agama. Niki kan bahaya akhirnya. Bahaya, pecah niku mungkin sing bahaya. Pun ngoten mawon ngapunten. Tasik. Oh, nggih enten sekedhik dari kula waca. Fa innahum ikhtalafu fihi min ghairi takfirin wala tafsikin lil mukhalifi fihi. Sedangkan ikhtilaf dalam hal urusan furu'iyah niku tidak masuk dalam kategori hadis iftirakul ummah niki. Karena mereka min ghairi takfirin wala tafsik, tidak saling mengkafirkan dan tidak menuduh orang lain fasik. Lil mukhalifi fihi fayarji'u ta'wilul hadithi fi iftirakil ummati, maka penakwilan hadis tentang iftirakul ummah ini kembali ila hadzan nau'i minal ikhtilafi, yakni kembali pada pemaknaan yang ini, yaitu perpecahan dalam hal masalah usulut tauhid. Jadi kasus kemarin niku enten wong ngrubah azan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Ini kan damel propaganda politik. Ngerubah niku jelas sesuai apa, kalau ditinjau secara syariat jelas salah nggih. Salah ya terlarang, ya wis termasuk bid'ah madzmumah. Apa meneh ditujukan gawe provokasi politik, propaganda untuk mengajak orang melawan pemerintah, melawan aparat, niki malah fatal maneh nggih. Lha wong Kanjeng Nabi mawon sing bolak-balik perang niku mboten nate perintah ngerubah hayya 'alas shalah ten ngene azan menjadi hayya 'alal jihad. Mboten nate. Lah kok dengenane niku lho, saniki jek rame niku urusane. Sak kelompok kok gawe odo-odo ngerubah hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Tibae trimo gawe urusan politik sing kaitane kalih melindungi tokohnya sendiri. Pun ngoten mawon. Lah niku keliru besar nggih ngoten niku. Mboten kula critakne nemen-nemen iki saran langsung kan dirungokne kono dadi gawe ning kula iso dibuli balik nggih. Pun ngoten mawon, ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz David Wati, Direktur Aspada Dosenal Kabupaten Kediri. Sebelum pengajian atau pembacaan hasil klausul masyarakat LPM Kabupaten Kediri, dimohon kepada bapak-bapak ini untuk maju ke depan, karena yang di belakang ini sudah bercampur dengan ibu-ibu. Jadi dimohon maju, tidak apa-apa sampai karena sebagian ini kata mulai dalam kami berdua
Kalau pesan buatkan campur pada ibu-ibu selamat bertanya. Bahkan hukum yang diinginkan rahimahullah karena tidak diikuti pembacaan hasil basuh masail LDM Masmu Kabupaten Kediri yang ada siang hari ini. Tema yang dibahas adalah tentang serangan fajar. Semoga Ustaz Muhammad Wahidullah Daen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa ala Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kang kawula hormati danten para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Yai Nurul Ahmad, Yai Makmun, dan seluruh ingkang rawuh injing menika kula diamanai kalih LBM dumateng nyampaiaken hasil basuh masail ingkang dipunlaksanaken teng Ubud buat salah. Inggih menika temane serangan fajar. Pun telat iki jadi. Pun kelewat. Kula wacaken bismillahirrahmanirrahim serangan fajar diskusi masalah. Musim pemilu memang telah berlalu. Namun rasanya masih ada yang janggal di benak masyarakat. Jauh-jauh sebelum tanggal pemilihan, masyarakat dikejutkan dengan segelintir tamu dengan maksud tertentu. Ambil contoh serangan fajar. Jelas mereka adalah utusan terpilih guna memuluskan agenda saat tiba tanggal pemilu nantinya. Berhubung tidak satu dua, bahkan hampir beberapa calon memiliki aksi belakang panggung tersebut, maka tempat berlangsungnya perhitungan suara banyak hasil akhir menyatakan tidak sah. Dalam kurung golput, saking bingungnya. Bisa dipastikan hal tersebut karena kebimbangan masyarakat terhadap calon mana yang seharusnya mereka pilih. Semua calon mereka anggap baik dengan turunnya serangan fajar tadi. Terus dianggap sah itu dengan turunnya serangan fajar. Pertanyaan pun, apa seharusnya masyarakat menerima serangan fajar seperti kondisi di atas? Bisa menurang menawi maksud tujuannya kan ben dipilih ngoten nggih. Jawabanipun tidak boleh menerima apabila enten catatanipun pemberian tadi mengarah untuk memilih calon yang bertentangan dengan syariat. Yang kedua, ada larangan dari pemerintah untuk menerima pemberian dari calon tertentu sebagaimana dalam deskripsi. Catatan, apabila dalam pemberian tadi terdapat korinah atau indikasi yang mengharuskan untuk mencoblos calon tersebut, maka penerima wajib melaksanakan sebagaimana tujuan pemberi. Pilih saya, misalnya, nek boten pilih. Jika tidak melaksanakan tujuan pemberi, maka wajib mengembalikan pemberian tersebut. Pun kanggil. Yang pertama takbiripun, yang pertama
datang kitab Az-Zawajir itu pengertian napa riswah. Wa mimma yadullu ala anna tahrima riswah la yastasu bil wudu. Dados riswah itu tidak hanya melulu tidak tertentu masalah untuk meloloskan hukum, memberatkan, meringankan hukum mawon. Dados saged juga riswah itu datang maksud-maksud tertentu. Lajeng pengertianipun dalam Islam Taufik itu dijelaskan bahwa wa akhdhu riswa bi kasirra wa huwa ma yuti syakhsul hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmilahu ala man, sesuatu yang diberikan pada hakim atau selain hakim tujuannya untuk agar hakim menghukumi sesuai dengan kehendak yang bermanfaat pada dia atau mengarahkan atau mau atas apa yang dikehendaki oleh orang yang memberi. Iku ingkang takdiri riswah yang mengatakan tidak diperbolehkan. Lajeng tengah Hasyiah Jamal menika disebutaken walau adda ilai syai'an ala ayyad dialau hajatan falam yaf'al. Sampun diparingi diberi sesuatu ternyata tidak dilakukan. Ternyata tidak dilakukan apa yang dikasih syarat mau. Lazimahu radduhu in baqiya. Ketika uangnya atau pemberian itu masih ada, maka wajib untuk dikembalikan. Wahila, jadi kita sampai mboten enten. Fabadan ijole ngono. Kamakola al-Mustufri. Iku iki kalau nyampe akan lajeng datang kitab Hasyiah Asy-Syarwani niki ingkang jelasaken tanda-tanda orang tersebut itu ada maksud tertentu pembodohan. Walau ada lahu syai'an ala ayyak dialau hajatan falam yaf'al lazimau bin baqiya wa ila badal tengkaulipun bi an syarrafahu iddat dafri. Ketika memberi niku ada persyaratan. Ampun supe nomor niki nggih ngoten. Niku syarat. Au dalat qarinatun ala dzalika atau tanda-tanda yang menunjukkan adanya persyaratan. Ngoten menika. Terus ibarat ingkang jelasaken pimpinan atau napa calon ingkang layak sesuai syariat napa mboten niku saged ditingali dhateng kitab Tuhfatul Muhtaj itu halaman 17 utawi Kifayatul Ahya. Disyarataken calon pimpinan itu kaum musliman. Ngoten. Terus sing penting boten iqamatis shalah utawa boten tarku iqamatis shalah, boten ahli bid'ah. Lan boten syaratipun kedah mujtahid. Awalnya kan ngoten. Nggih, kedah ahli alim wonten awal. Tapi ternyata teng Kifayatul Ahya Imam Al-Ghazali niku dawaken qala Al-Ghazali wa istima'u hadhihi syurut muta'adzirun fi asrina. Nek zaman saiki niku pun angel madusi yang harus mengatakan li hulul asri anil musta'id al mustaqil. Karena saking tidak adanya untuk masa sekarang seorang musta'id mustaqil. Fal wajhu tanfidu qada'i kulli man wallahu sultan du syaukati. Maka wajah atau pendapat yang kuat yang dipakai adalah dianggap sah kepemimpinan seseorang yang diangkat oleh sultan penguasa yang punya kekuasaan wa ikan jahilan, walaupun yang tersebut yang ingkang bodoh wa au fasikon ataupun yang fasik. Li Allah ta'ala masalihul muslimin, agar maslahat-maslahat orang Islam niku mboten ilang, segera enten penggantinipun. Qala Rafi'i wa hadza ahsan. Dilanjutkan dalam kitab Buyatul Mursyidin niku di antara syarat-syarat pemimpin menika adalah kedah adil. Dan sakniki nek mboten adil pripun?
Falau adimat al-adalah ta'ayana takdimu akol yufiskon. Nek boten enten sing adil berarti nggih sing didhisikne niku sing boten patek fasik ngoten mawon. Nggih fasik tapi boten patek. Niki kitabipun dawuh ngoten. Mungkin mekaten ingkang saged kula sampaikan kula mewakili saking LBMNU nyuwun kapunten ingkang menawi enten salipun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.